Hadirin sekalian, kita memasuki segmen keempat. Masih dalam kampanye debat publik terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Poso tahun 2020 putaran kedua. Pada segmen keempat ini, setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan satu pertanyaan kepada salah satu pasangan calon yang telah ditentukan sebelumnya oleh moderator. Setiap pasangan calon juga diberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi kembali atas jawaban setiap pasangan calon. Waktu bertanya maksimal 1 menit, waktu menjawab maksimal 3 menit, tanggapan atas jawaban maksimal 1 menit, dan pendalaman jawaban maksimal 1 menit. Sesi ini akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3, kemudian selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, dan berikutnya pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Hadirin sekalian, kita mulai segmen keempat ini. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan ini kami ajukan untuk pasangan nomor 3 ya. Baik, berkaitan dengan tema debat saat ini, bagaimana strategi dan kebijakan saudara dalam memperkuat SPIP Pemda Kabupaten Poso sesuai dengan visi misi yang saudara sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Maaf Pak, nanti akan diberikan waktunya oleh moderator, saya akan berikan. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda maksimal 3 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Tadi kalau tidak salah lebih banyak menyangkut standar pelayanan yang ditugaskan kami yang pada waktu kami masih menjabat sebagai wakil bupati. Maksudnya, sebagai wakil bupati tugas kami adalah pengawasan. Pengawasan dalam arti hanya pengawasan di tingkat perencanaan maupun di dalam pelaksanaan. Tapi menentukan program kegiatan yang tepat sasaran itulah saya kadang-kadang tidak sejauh itu. Apalagi siapa yang mengerjakan saya juga tidak sejauh itu. Tapi dalam proses perencanaan ya kita juga mengikuti, kadang mengikuti untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu tugas kami sebagai pengawasan dan dalam hal ini memang ada beberapa yang menurut kami yang perlu dibenahi ya, terutama masalah koordinasi yang selama ini sudah dibimbing oleh KPK, baik dari perencanaan sehingga ke depan di dalam proses perencanaan pun kita juga sesuai dengan masalah-masalah yang ada di daerah. Kami selalu mengikuti proses-proses evaluasi kegiatan, kami juga ikuti. Kegiatan-kegiatan lain manakala yang ditugaskan dari pimpinan, inilah yang juga kita lanjutkan. Saya tidak pernah mengambil tugas tanpa ditugaskan. Dan ini selalu kita koordinasi. Kita mengawasi dan prinsip saya jangan sampai pekerjaan ini terbengkelai. Sehingga semua kita ambil alih kalau seandainya ada beberapa rekan yang tidak
kurang peduli atau lalai dengan kegiatan-kegiatan lain. Memang perencanaan itu pada dasarnya perencanaan yang baik, yaitu perencanaan yang sesuai dengan kondisi masalah. Perencanaan yang baik kalau dilaksanakan dengan baik hasilnya akan maksimal. Tapi tidak menutup kemungkinan perencanaan yang baik itu dilaksanakan tidak baik, hasilnya pun tidak maksimal. Apalagi perencanaan yang tidak baik itu pasti walaupun dilaksanakan dengan benar, hasilnya pasti juga tidak benar. Nah, inilah semua saya antisipasi tugas-tugas yang kita lakukan selama ini, ya mudah-mudahan dan sebagai pengalaman kami ya, ke depan tentu ini sudah melekat ya untuk selalu kita membina, mengawasi bersama teman-teman, rekan kerja, mitra-mitra OPD untuk selalu tertib di dalam berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Jangan sampai tugas pokok fungsi satu sama lain atau double tugas yang sia-sia akhirnya di dalam kegiatan. Demikian, terima kasih. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda maksimal 1 menit dari sekarang. Iya, jadi tadi apa yang sudah disampaikan itu bisa kami terima. Jadi pengertian dari SPIP yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP ini tentunya bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintah, keandalan laporan keuangan, kemudian pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penguatannya integritas, komitmen, dan keteladanan bagi seorang pemimpin, maka SPIP ini dalam birokrasi pemerintahan diharapkan akan mampu berfungsi untuk mencegah terjadinya resiko korupsi. Demikian. Dipersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab kembali tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Kami di dalam menjalankan tugas selalu mengikuti, apalagi hal-hal yang dibimbing oleh BPK, kita tidak boleh terlambatnya informasi-informasi. Misalnya dari perencanaan yang dilaksanakan Bapeda, masalah tender, masalah keuangan daerah, termasuk aset, masalah perizinan, dan ini semualah yang rawan, dan termasuk juga kepegawaian. Nah, kepegawaian masih belum sempurna, ya, yang karena titik tolak kepegawaian adalah ada beberapa yang belum disiapkan, misalnya mengenai formasi, sehingga kita sendiri yang sebenarnya, daerah kita yang masih didominasi rata-rata lulusan SLTA, ini menjadi problem. Kita tidak bisa mengangkat pegawai karena kelebihan, dan inilah yang menjadi masalah. Tentu untuk menganalisa kebutuhan pegawai yang ke depan kita juga harus lebih tepat, lebih cermat lagi sehingga organisasi menjadi kuat. Masih dalam segmen keempat hadirin, namun kita rehat sejenak dengan pariwara berikut ini.